bisa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat jiwa kuat, sambut masa yang akan datang, untuk hidup pun menginginkan masa tua bahagia. Kami para usahawanku seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga. Tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Bisa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat jiwa kuat, sambut
Kon, tekan. Gareng. Mriki ora mriku, Bu. Mriki ora mriku. Bu Bidan. Oh, nunggu Bu Bidan, Pak. Nggih. Halo sayang. Video. Nah, aku pertemuan ini. Manjat pensiun terpuji. Bukan mawi ATM. Ibu-ibu yang baru datang, yang belum ditensi, dipersilahkan dengan Bu Fitri yang sebelah barat sendiri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW lah. Baginya tidak banyak Ibu, ya. Goncengan-goncengan sama temennya nggih. Memutar kepala, Bu. Ayo memutar kepala. Memutar. Memutar kepala. Balik satunya lagi. Terus gini ya Bu, yang ini Bu. Tolong dilepas dulu, bilang nggak enak. Maskernya dilepas.
Gantian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus dia. Ini Bu. Udah. Tangannya digini-ginikan ya Bu. Kaki. Ini kayak piano. Untuk meredakan otot-otot piano. Ini terbangun ya. Ini untuk menentukan ini ya Bu, lengannya kaki ya. Atas kaki ini. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ini begitu. Rian. Seluruh Indonesia angkat budaya guna 90 Bu. bagi diri dan keluarga.
Tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat. Daya guna bagi diri dan keluarga. Tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat. Bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Lagi Bu. Pertama. 2, 3. Kami para usia lanjut seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga. Tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat. Bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu masih semangat semua di sini? Masih. Siap. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, di sini saya dengan Dr. Indri Hapsari dari Puskesmas Grogol. Kebetulan diminta untuk mengisi acara di sini. Oke, pada hari ini izinkan Bu, Bapak, perkenankan saya untuk berbagi ya Bu ya, mengenai tentang osteoporosis. Sebelumnya ada yang sudah tahu Bapak Ibu tentang osteoporosis? Pengeroposan tulang. Jesi ya. Udah nggak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi definisi dari osteoporosis itu adalah karena kelainan pada tulang di mana tulangnya itu masanya sudah mulai berkurang. Salah satunya bisa disebabkan karena faktor usia Bapak Ibu gitu. Nah, sedangkan dari jenisnya osteoporosis itu dibagi menjadi 2. Jadi ada yang osteoporosis primer dan juga osteoporosis sekunder. Ada yang udah tahu osteoporosis primer itu kayak gimana ya Bu? Belum tahu? Oh, iya. Oh
Oh iya ya Bu ya. Siap. Jadi osteoporosis primer itu adalah osteoporosis yang biasanya disebabkan karena sudah usia ya. Karena semakin bertambahnya usia kan kepadatan tulang kita akan semakin berkurang. Itu sudah menjadi hukum alam ya Bapak Ibu. Oke. Sedangkan kalau yang osteoporosis sekunder itu biasanya osteoporosis yang didapat. Bisa salah satunya karena obat-obatan, karena gaya hidup, kemudian karena apalagi? Ada yang tahu Bu? Osteoporosis yang sekunder. Kan kalau yang primer tadi karena biasanya usia. Kalau yang sekunder ada yang tahu gimana? Kekurangan insulin pada dari ADM juga bisa. Oh iya bisa karena penyakit tertentu J Bu Inje ya betul harus sangat. Oh siap Bu pinter banget Bu. J. Oh J jadi sudah ini ya kalau semisal yang primer itu karena sudah didapat karena faktor usia, kadang kalau sekunder bisa karena gaya hidup, bisa karena faktor gaya hidup, makanan juga bisa. J. Kemudian karena ada suatu penyakit tertentu yang mendasari. J. Lanjut J, Bapak Ibu. Selanjutnya kira-kira faktor resikonya apa aja ya? Kira-kira yang bisa bikin osteoporosis Bu? Selain usia, apa kira-kira? Pola makan. Pola makan yang seperti apa Bu? Yang kebanyakan purin. Purin itu nanti asam urat ya Bu jatuhnya ya. J, sebenarnya pola makan atau diet juga bisa. Salah satunya mungkin karena terlalu banyak protein ya Bu ya kalau semisal diet. Kemudian selain itu jenis kelamin. Kira-kira lebih sering perempuan atau laki-laki ya Bapak Ibu? Perempuan. Kenapa Bu kira-kira perempuan lebih sering? Untuk melahirkan itu kan juga ada pengaruh daripada istilahnya kepadatan tulang yang ada di dalam tubuh kita itu berkurang dalam. J, selain melahirkan ada lagi mungkin yang tahu mungkin Ibu? Apa Bu? Ini kita lagi ngebahas jenis kelamin ya Bu? Iya. Oh betul Bu, menopause ya. Kenapa menopause bisa mengakibatkan tulang jadi lebih keropos? Ada yang bisa tahu? Iya betul. Karena hormonal ya Bu ya. Hormon kalau pada jenis kelamin, jadi wanita lebih sering daripada laki-laki. Karena kalau wanita itu kan ada fase menopause, di mana kadar dari hormonnya itu yang namanya apa Bu hormonnya Bu kalau wanita? Ya betul sekali estrogen Bu. Dengan Ibu sinten Bu ngapunten? Oh, siap Ibu Meni, Masya Allah. Oh, hadiahnya tadi sudah dibagikan ya Bu ya. Iya betul dari hormon estrogen. Jadi kalau pada wanita menopause itu lebih tinggi. Jadi pada wanita lebih sering untuk terkena osteoporosis dibandingkan laki-laki karena faktor menopause. Tapi kira-kira laki-laki juga bisa nggak Bu? Bisa ya kalau bisa sekali. Selain karena usia, karena faktor hormon apa ya Bu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu? Testosteronnya rendah. Oh betul Bu, testosteronnya rendah. Oh iya, Ibu udah baca berarti ya. Siap. Kalau pada laki-laki itu karena hormon testosteronnya juga yang sudah rendah. Gitu karena pada saat usia lanjut kan kadar hormon itu sudah tidak stabil ya Bu, semua sudah menurun. Jadinya berpengaruh terhadap pembentukan kalsium dan vitamin D. Lalu kalau pada jenis tubuh nih gimana Bu? Kira-kira ada yang tahu enggak? Jenis tubuh. Kalau gemuk dan kurus tuh gimana Bu maksudnya Bu? Kayak gitu. Jadi kalau jenis tubuh itu
Enggak apa-apa ya Bu ya, biar hidup ya Bu ya, enggak monoton ya Bu, biar enggak ngantuk ya. Jadi kalau jenis tubuh itu karena misalkan tubuhnya gemuk atau kurus. Kira-kira yang lebih beresiko itu yang gemuk atau yang kurus Bu? Oh malah yang gemuk ya Bu ya? Gitu ya, padahal kalau dari saya baca di jurnal-jurnal itu lebih beresiko yang kurus Bu. Kenapa ya? Kok malah yang gemuk malah aman ya Bu? Ada yang tahu nggak Bu kira-kira Bu? Monggo siapa yang memberikan pendapat di sini? Daya tahan kuat, ya Bu ya. Oh iya betul Bu, benar juga itu. Karena kalau gemuk itu kan biasanya tulangnya itu lebih kuat menopang berat badan. Jadi dia kadarnya mungkin kalsiumnya atau vitamin D lebih banyak dibandingkan yang berbadannya kurus ya. Jadi kalau yang kurus itu jadi lebih mudah rapuh dibandingkan yang gemuk gitu Bu. Dari beberapa penelitian disebutkan seperti itu. Kemudian ada juga dengan mengkonsumsi obat-obatan. Kira-kira obat-obatannya seperti apa ya Bu ya? Obat-obatannya biasanya yang pasaran. Biasanya hubungannya pengaruhnya sama kayak obat gula ya. Bukan obat gula sih Bu, maksudnya yang hubungannya itu dengan penyerapan dari tulang seperti itu. Jadi kalau semisal obat-obat gula itu kan sudah diatur kadarnya, jadi gak usah khawatir di sini yang misalkan ada riwayat gula nanti pasti akan dikontrol terus biasanya sama dokternya aja. Kemudian faktor gaya hidup. Kira-kira gaya hidup yang kayak gimana nih Bu nih? Ada yang tahu? Bapak mungkin ya? Bapak-bapak yang di belakang mungkin? Oh, apa itu Bu? Pus tuh apa Bu? Oh, merokok. Iya, betul. Terus selain merokok apa lagi Bu? Kira-kira Bu? Alkohol, betul Bu. Selain merokok, alkohol, ya itu sangat berpengaruh dengan penyerapan kalsium ya Bu ya. Jadi bapak-bapak di sini masih ada yang merokok, Bapak? Oh, di sini tidak. Maksudnya hadir hari ini masih ada yang merokok? Oh, tidak. Tidak satu apa tidak sebungkus, Bu? Tidak semua. Alhamdulillah kalau tidak semua, Je. Iya. Jadi harapannya di sini bapak-bapak yang masih merokok itu berhenti ya, Pak ya. Kok bapaknya nggak ada suaranya ya, Bu ya? Ngantuk apa gimana nih, Pak? Oh, siap. Selanjutnya karena faktor diet. Ada yang tahu diet yang seperti apa kira-kira yang bisa mengakibatkan osteoporosis? Gimana Bu? Diet apa Bu? Faktor diet yang seperti apa kira-kira? Enggak. Tadi kan di sini disebutkan resiko terkena osteoporosis salah satunya karena diet. Diet yang seperti apa kira-kira? Ah betul, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya Bu ya. Iya, jadi kalau bisa semuanya serba tidak berlebihan kayak gitu. Tapi di sini disebutkan kalau protein terlalu banyak itu tidak boleh ya Bu ya. Segala sesuatu yang berlebihan intinya tidak boleh. Oke. Selanjutnya, setelah kita tahu nih faktor resikonya, kira-kira pengobatannya seperti apa Bu kalau semisal kita sudah terkena osteoporosis? Oh siap. Dikonsultasikan ya Bu ya, bagusnya ke dokter J. Jadi nanti diperiksa kira-kira kenapa sebabnya, nanti baru terapinya kira-kira apa. Nah sekarang pertanyaan saya, kira-kira osteoporosis itu bergejala nggak tuh Bu? Bergejala gimana Bu? Nyeri, betul. Selain nyeri apa lagi Bu? Sakit semua, kenapa gitu Bu? Sakit semua badannya? Oh. Iya betul juga sih Bu sebenarnya. Jadi kan kalau semisal sudah bertambah usia, otomatis namanya tulang itu dia akan semakin memendek ya Bu ya. Jadi kalau memendek gitu ya salah satunya bisa semakin nempel nanti. Jadinya bisa salah satunya nanti jadi saraf kejepit. Jadi semua ada hubungannya ya Bu ya. Injek.
Kemudian kira-kira pencegahannya gimana tuh Bu supaya kita nggak osteoporosis? Ada yang tahu? Oh, aktivitas fisik berarti ya Bu ya. Selain itu apa lagi Bu? Oh siap, betul tuh Bu. Tapi kira-kira kalau kita sudah masuk usia lanjut terus baru makan atau minum kalsium tinggi, kira-kira terlambat nggak Bu? Oh iya, jadi ada gunanya nggak Bu? Oh siap, betul itu Bu. Kadang kan ada beberapa pasien yang datang dengan sudah mengalami gejala, tiba-tiba perlu apa? Saya perlu minum susu gitu. Belum? Hah? Maksudnya susu untuk tulang ya Bapak Ibu ya. Iya. Oh saya nggak berani sebut merek di sini Bu, nanti disangka promosi ya Bu ya. Kayak gitu. Jadi bagusnya kalau untuk menjaga itu harus dari dini ya Bu ya. Asupan kalsium, vitamin D itu sudah dari awal. Karena kalau misal dari sekarang baru ditambah ya sudah mulai terlambat ya Bu ya. Kemudian kita harus melakukan olahraga juga karena aktivitas juga bisa membantu padatan tulang ya Bu ya. Bapak di sini semua masih suka olahraga ya Bapak Ibu? Olahraganya apa kalau boleh saya tahu? Masya Allah. Wah, banyak ya Bu ya. Masya Allah. Semangat. Yang di RT 1 bulan sekali ada senam. Lansia Bu. Oh siap. Bal-balan juga Bu. Siap. Sebenarnya nggak usah nunggu 1 bulan sekali bisa ya Bu ya. Kelamaan nggak Bu nanti kalau 1 bulan. Oh siap. Jadi bagusnya memang kalau semisal senam itu nggak harus nunggu sebulan sekali ya Bu ya. Bagusnya memang setiap hari biar lebih efektif. Ya, paling enggak itu seminggu 3 kali minimal. Nggak usah yang berat-berat. Jalan pagi aja sudah cukup. Tapi teratur ya Bu. Kadang kan niat awalnya, oh saya pengen olahraga. Habisnya udah-udahannya males gitu ya Bu. Jajan gimana Bu? Oh, habis bakar lemak nambah lemak lagi ya Bu ya. Masya Allah, iya. Habis jajaran makan Bu. Oh. Itu yang bikin semangat ya Pak ya. Iya, yang bikin semangat itu. Jadi olahraga habis itu kan lapar. Jadinya langsung makan. Masya Allah, oke. Kemudian ya namanya kalau tulang itu kan memang harus butuh kalsium karena kalsium itu kan memang fungsinya untuk tulang. Sedangkan kalau vitamin D itu kan fungsinya untuk membantu penyerapan kalsium ya Bu. Jadi memang itu perlu juga. Kira-kira makanan apa Bu yang penuh dengan kalsium itu apa Bu? Kira-kira Bu? Telur. Skengkel itu apa ya Bu? Tulang lunak ya? Oke. Saya lebih ke protein ya Bu ya. Susu kayak gitu ya Bu ya. Oke, siap. Yang fat itu yang lemak, non fat tuh Bu maksudnya. Iya siap. Lanjut brokoli. Wah Ibu pintar sekali Bu. Semua di sini sudah pada pandai ya Bu ya. Apa lagi? Apa Bu? Hati ya bisa. Kemudian ada lagi? Oh jangan Bu, makan hati tuh gak enak loh Bu. Hati sapi aja Bu ya. Harus diperjelas ya Bu ya, ini hatinya apa ya? Sakit hati atau apa ya? Oh iya jangan Bu, sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati ya Bu ya. Jadi kemudian ada selain matahari bisa dari susu, kemudian bisa dari kuning telur juga bisa. Bapak Ibu, sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan monggo, insya Allah kalau misal bisa dijawab saya langsung jawab. Kalau misal nanti masih belum puas nanti bisa ditampung dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kram gitu itu kira-kira kita harus mengkonsumsi obat apa atau vitamin apa? Sampun Bu, begitu Bu dengan musitan? Bukan panggilannya?
Oh Bu Tarto J. Terima kasih ya Ibu Tarto atas pertanyaannya. Moga ada lagi yang mau bertanya, mungkin bisa ditampung dulu. Oh monggo Bapak. Oh. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada siang hari saya belum mandi Bu ya. Jadi nanti mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang merasa tidak enak. Karena saya tadi goyah-goyah dengan saya dengan Ibu Tarto. Saya langsung cuci tangan lari watoan langsung sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya nama Suwarto, Bu. Umur 73 tahun. 73 tahun. Yang dulu mantan sekretaris desa Madigondo, Bu. Sejak tahun 74 sampai tahun 10. Jadi kami mengabdi kepada desa, khususnya di pemerintahan desa Madigondo 37 tahun. Saya sering berhubungan dengan Bu Bidan, Bu Dokter, karena kantornya bersampingan Bu. Kalau istilah saya datang ke sana, kalau Puskesmas Lowong datang ke desa untuk memajukan desa Madigondo. Dan kami di sini tidak akan bertanya yang dijelaskan oleh Bu Dokter tadi. Namun kami akan mengutarakan penyakit yang kami derita. Jadi penyakit yang kami derita itu katanya Pak Dokter, Bu Dokter itu suatu keajaiban Bu. Jadi 3 bulan yang lalu saya minta rujukan kepada dokter di Pasanggan, dirujuk kepada Dokter Un Solo Baru, yaitu dokter syarat yang ditangani oleh Bapak Joko, Pak Joko. Di dalam penyakit saya, mungkin bukan penyakit ya, ini rasanya itu hidup itu ngedibel. Jadi tidak ada masalah. Berkata ya ora apa-apa, mangan ya ora apa-apa, ini rasanya ngedibel. Jadi mengganggu kenyamanan seseorang yang masih hidupnya. Lalu saya disuruh pergi ke Dokter Joko. Di sana saya dicek, tidak ada masalah apa-apa. Jadi sementara ini Bapak tidak ada penyakitnya. Disuruh gerak gebekan, lalu saya bisa mengikuti anjuran dokter selama 3 bulan. Tapi tidak ada pelaksanaan, tidak ada kemajuan penyakit saya. Lalu saya akhirnya kembali ke Sanggeran lagi, minta rujukan ke gigi bedah mulut. Di sana di rongsen, wes di kata-katanya Pak, rongsen tidak ada masalah. Lalu dokter menyarankan, Pak ini penyakit Bapak itu selama ini tidak ada masalah. Jadi Bapak jangan mempunyai kekhawatiran yang bagaimana. Ora so ngomong, ora so piye, jangan mempunyai. Saat ini Bapak keadaan normal. Dan adapun obatnya itu tidak ada. Lalu saya disuruh ke kandang sapi, terapi laser. Ya, kandang sapi pusat karena di sini tidak ada alatnya dan tidak ada tenaganya. Jadi saya disuruh laser di kandang sapi yang mana setiap minggu sekali. Antrinya setengah hari, namun pelaksanaan terapi berapa jam karena saya tidak sabar tidak saya lanjutkan. Sudah terapi selama 1 bulan, tapi perubahannya tidak ada masalah. Jadi disuruh sama petugasnya untuk latihan terapi sendiri, yaitu nyuruh sama narik-narik itu, sama menyanyi. Jadi saya itu sekarang olahraganya menyanyi, nyuruh nyanyi ke dalam. Maka pada kesempatan ini kami mohon Bu Dokter, bagaimana kelanjutannya? Apakah langsung ke kandang sapi? Apakah kami ke Dokter Andriani? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunje, iya tadi pertanyaannya kalau pada usia seperti ini sering gringgingan ya Bu ya.
kira-kira obat apa atau apa yang harus dilakukan gitu ya Bu ya. Iya banyak sekali tuh Bu yang ke puskesmas datang, tangan saya geringgingan, kaki geringgingan, nih kenapa Bu gitu. Oh iya ya Bu ya. Nanti saya tanya lagi kira-kira aktivitasnya selama ini apa kayak gitu ya. Karena ada beberapa itu kan berpengaruh ya Bu ya dengan aktivitas fisik kayak gitu. Misalkan kalau misalnya yang sering menjahit itu kan, atau enggak yang sering apalagi ya angkat junjung kayak gitu, itu kan juga bisa pengaruh. Nanti hubungannya sama syaraf biasanya ya Bu ya. Jadi nanti tergantung ya Bu ya. Bu Kun. Iya. Oh iya. Jadi nanti tergantung ya Bu ya, tergantung yang mendasarinya apa. Jadi setiap orang tidak sama. Jadi pada umumnya itu kemungkinan kalau yang geringgingan bisa karena syarafnya, atau memang syarafnya itu kurang nutrisi gitu. Jadi bisa karena sebabnya itu banyak. Jadi kita memang nggak bisa mengeneralkan mengeneralkan saya harus seperti apa, tapi pada umumnya ya satu, kita harus sering olahraga, kemudian asupan makanannya juga harus cukup ya Bu ya, biar apa, biar saraf-saraf juga ternutrisi, jadi geringgingannya itu bisa minimal gitu Bu. Olahraga. Kecapean nih bisa sih Bu, tapi itu tidak menjadi patokan ya Bu ya. Iya, biasanya juga karena kurang aktivitas fisik atau karena memang ada aktivitas yang mendasarinya, aktivitas yang berlebihan, jadi bisa bikin sarafnya itu jadi kayak keringgingan. Oh iya, olahraga apa ya Bu ya? Pengaruh gula juga bisa Bu, jadi kan tergantung dari penyakit yang mendasarinya, jadi tidak bisa disamaratakan untuk semua kasus gitu Ji. Jadi kalau semisal nanti ada keluhan seperti itu, bisa konsultasi kepada yang lebih ahli ya Bu ya. Jadi nanti tidak beli obat sembarangan, karena kalau beli obat sembarangan di apotik misalkan, Mbak saya ada keluhan geringgingan, nanti dikasih obat, nanti kalau semisal berlebihan nanti efek sampingnya kemana-mana gitu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Bapak Suwarto, nih ceritanya panjang ya Pak. Ceritanya panjang ya Pak ya. Jadi intinya itu jenengan ada keluhan, terus sudah berobat, tapi kok belum ada perubahan sampai sekarang gitu ya Pak. Saya tindak lanjutnya gimana gitu ya Pak ya. Padahal sudah fisioterapi tapi belum ada perubahan ya Pak ya. Maksimal Bu. Oh berarti sudah ada perubahan terapi tapi belum maksimal. Sebetulnya terapi di laser itu kan sampai sembuh, tapi saya belum sembuh, Untung ya Pak ya, antringannya banyak jadinya pulang gitu ya Pak. Oh begitu sih ya. sehingga membosankan. Oh, langsung ya Bu ya, langsung ya. Oh jalurnya fast track ya Bu ya. Untuk Bapak itu kalau misalkan ada keluhan di bagian bibir itu kan bisa salah satunya juga dari sarafnya. Memang kalau fisioterapi Bapak itu tidak bisa cuma satu kali. Ya, dan itu pun satu kali itu belum ada respon Bapak. Iya, jadi memang harus sabar, diulang, harus telaten. Gitu. Jadi kalau nggak sabar ya nanti ya dimanapun jenengan berada kan seperti itu gitu loh Pak. Jadi memang harus bertahap ya Pak ya prosesnya. Mungkin nanti dari terapi itu dengan juga terapi sendiri tadi apa Pak terapinya Pak? Nyoro-nyoro. Sama nyanyi-nyanyi ya Pak ya. Itu. Azan Bu, tapi kalau terapinya di sana ditutul-tutul sama laser itu Bu. Atau di rumah supaya latihan terapi di nyoro-nyoro gitu. Iya. Di sana tuh diterapi sama Berarti ya Pak ya? Iya begitu. Jadi memang harus diulang terus ya Pak ya. Biasanya memang belum ada reaksi ya. Jadi memang kita harus sabar. Misalkan apalagi kita pakai fasilitas dari pemerintah ya Bu ya. Kadang kita maunya cepet tapi nggak bisa karena kita melayani banyak orang. Jadi memang harus sabar. Gitu Bapak Suwarto Pak. Jadi kalau saran saya memang harus dilanjutkan dulu terapinya. Iya. Kayak gitu. Gimana Pak? Sudah puas belum Pak? Pindah dokter. Jadi shopping dokter ya Pak ya nanti ya. Begitu. Nanti kalau
Ya monggo kalau semisal itu. Tapi nanti jadinya menurut saya pelayanannya jadi tidak maksimal Pak nanti kayak gitu. Jadi kalau saran saya tuh ditelateni dulu. Nanti itu kan berarti belum ada 3 bulan sudah ada belum Pak? Belum ada. Iya, jadi paling nggak dilihat perkembangannya selama 3 bulan biasanya. Gitu J, jelas ya Pak ya? Iya, yang sabar ya Pak ya. Monggo selanjutnya dengan Pak Sinten. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang di sini sudah kenal sama saya. Cuma dengan Bu Dokter, mungkin Bu Dokter belum kenal saya. Saya itu sudah usia 82 tahun. Tahu tidak setiap orang, jadi harus berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi ekstra umur. Amin. Ya, kenapa ini kekuasaan Allah. Manusia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang bernyawa itu meninggal dunia. Tentang meninggalnya dunia kapan kita tidak tahu. Hanya Allah sendiri yang tahu. Saya mengumumkan di sini ya, yang saya rasakan itu anggar wis tuwa ya rasanya gatal tok. Gatal tok. Saya ya baru beberapa tahun ini saya konsultasi dengan ke Kostati. Di sana itu periksa dokter penyakit dalam. Setelah penyakit dalam saya diperiksa, semuanya baik, semua baik. Ini saya ngomong dengan dokternya itu baik, ya. Orang muslimin yang baik ya sudah. Ini adalah risiko orang tua. Dan ini penyakit jamuran ki wis kaya ngono kuwi. Tubi ana tubi. Gelem ora gelem kudu gelem. Jadi kalau ada besok ibu bapak-bapak mempunyai penyakit gatelan ngono kuwi wis sak mestine. Gampang ya. Berarti Bu RW sana Bani. Nah dia kemudian saya sendiri terus tak golek sing paling orang ngirendang ilangi apa. Jadi saya enggak bangun pagi adus grujuk nang masjid di apa kowe disabu awake kabeh disabuni ping pindho. Di pindho iki wis ilang. Hilang. Tapi kemudian kalau sudah lama orang apa itu di bagian-bagian tubuh itu gatal kayak gini. Garung. Ingatan alon-alon mawon. Makanya seperti ini. Yang garuknya pakai minyak ya? Ya jadi dengan demikian saya iso nambani ya wae.
Prawira wis ayo banyak bersyukur. Maka pada saudara-saudara kita yang wis untuk jamuran itu seperti kecil-kecil itu buat tali raja mah. Jamur apa ya? Itu jamur apa? Sabun ora sabun ini sampai di kota itu maka seperti makanan apa itu satu makanan itu satu kali saya sudah cukup. Saya itu udah nanti awalnya tambah. Itu mau bolong-bolong bobotnya ini seperti itu ya. Jadi jangan demikian dan kita berusaha tua ya tua nih aja tua. Loro ya loro nih aja loro banget. Oh jangan sih loro. Mau tombo hati ini yang penting. Apa ya? Ya, itulah saya. Jadi digaruk-garuk. Ini pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya ora pertanyaan. Pertanyaannya sing marai ngilangke ora tak dadi digaruk apa. Nek minyak apa? Napa niku kula kae minyak telon itu malah ibune. Lah kok dikai minyak telon ya mah panas to. Jadi itu. Minyak telon niku semua gitu. Ibuku yang sabar. Nanti kita kalau sampai Sabar ya. Sabar. Gere sampai ya. Agar digosok ya mari. Banyak banget. Digosok. Niki pengalamanku ya. Experience as the best teacher. Pengalaman itu adalah pengalaman yang paling baik. Ya, ini pengalaman. Orang saben golek pengalaman. Mula ngreganana wong. Regane wonge aja pese diragani sing diregani wong sugih tok aja. Aja wong diasari aja sing diregani wong sing pinter. Sing pinter sak pinter-pintere wong iki sing nguli pinter akeh. Mula kudu ngregani siji lan siji. Nggih. Napa meleh? Napa meleh? Apa lagi? Nggih, ora krungu. Oh, boten krungu. Kula niku pun penyakit sikose tornek. Ben ngarso iki lho. Iki to ben ngarso kae lho. Ana penyakit 7B. Agar wonge anggar wis 70 kena penyakit 7B. Siji apa? Buyutan. Beser. Buyutan ngertepane. Boyo. Boyoan. Gatelan. Boyok.
boyo gara boyo ne penyakit boyo ki wis sange tambanane ya golek sendenan. Mulang gara wong tuwa iki golek sendenan. Lah iki kan sendenan. Gua apa tau sendenan tengah di plastik itu geblak tuh. Waktu putus tugel. Pun tuku kupat dudu santen. Mulai lepet nyuwun pangapunten. Tuku kupat dhuwure tuku kupat yang tasoro. Menawi lepet menapa. Mugi-mugi kula saged dados tiyang ingkang saged mangpat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi. Semanten ya. Ya, dikukur. Kalau cuma dipuk-puk aja tuh nggak marem ya Bu ya. Jadi harus dikukur. Kalau dikukur nanti kalau sudah lecet baru berobat ya Bu ya. Iya. Jadi memang bagusnya kalau semisal biar kulit tetap terhidrasi, bagusnya memang harus memakai lotion ya Bu ya, Bapak ya. Lotionnya yang banyak mengandung pelembab, jadi biar kulit tetap tetap lebih basah, nggak kering, jadi nggak lebih mudah gatal. Sedangkan kalau untuk gatal-gatal di tempat lain selain yang terlihat, misalkan di selangkangan atau di bokong, mungkin itu sebabnya lain ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal di daerah-daerah lipatan atau daerah-daerah lembab yang tidak terlihat, itu biasanya nanti pengobatannya lain. Ya gitu. Jadi kalau semisal ada masalah itu bisa ditanyakan lagi kepada ahlinya, karena tidak semua obat untuk gatal itu sama. Kembali lagi, jadi jangan beli obat di apotek sembarangan ya Bapak Ibu, takutnya nanti memiliki efek samping yang nggak kita sadari, tahu-tahu ada keluhan ternyata akibat dari sering beli obat sendiri tanpa saran dari yang ahlinya. Gitu J. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup J. Iya, sudah mulai bosan ya Bu ya. Oh iya boleh, gimana Ibu RW? Cara mengatasi saraf kejepit itu bagaimana? Iya. Saraf kejepit itu kan ada tingkatannya ya Bapak Ibu ya. Kalau biasanya itu tingkatannya masih rendah, itu bisa diobati, diterapi, berenang kayak gitu. Tapi kalau tingkatannya sudah berat, biasanya kalau dengan terapi tidak mempan itu disarankan untuk operasi sih Bu, kalau semisal ini. Nah, lah itu dia permasalahannya. Kebanyakan pasien-pasien seperti itu. Pengobatan terakhir itu kan adalah dengan dioperasi biasanya Ibu ya, dengan nanti hubungannya sama dokter tulang, dengan dokter bedah syaraf juga kayak gitu. Tapi kebanyakan pasien tuh menolak karena apa? Takutnya nanti setelah operasi jadi bagaimana pemulihannya gitu, apalagi karena sudah faktor usia ya Bu ya. Kalau operasi itu biasanya kan pemulihannya jadi lebih lama kayak gitu. Jadi memang terapi yang bisa dilakukan adalah mencegah supaya tidak terlalu nyeri. Salah satunya olahraga yang paling bagus itu adalah dengan berenang kayak gitu. Kenapa harus berenang? Karena berenang itu kan semuanya bergerak. Jadi itu bagus sih. Dibantu juga dengan terapi ya Bu ya. Biasanya disuruh juga pakai korset Bu, kayak gitu. Oh siap. Dokter hewan Bu. Oh stem cell, iya. Tapi ada perubahan nggak Bu? Tapi harganya lumayan ya Bu ya. Nah, ya harganya lumayan ya Bu ya. Memang. Jadi iya. Jadi memang kalau kayak gitu sifatnya ya hanya sementara ya Bu ya. Nanti kan ada waktunya akan sakit lagi kayak gitu. Jadi memang itu hanya untuk tidak permanen ya Bu ya, tidak mau. Jadi nggak boleh ngapa-ngapain ya Bu ya.
Nanti malah tambah sakit Bu kalau tumbuh, karena nopang tulangnya jadinya ini ya beratnya lebih. Oh, ya itu Bu tadi berenang nggak apa-apa, tapi itu Berenang tuh begini loh, bukan jalan. Yang di sini juga sakit, sudah dilakukan semua. Banyak yang sampai ini sudah jadi begitu ya Bu ya. Memang kalau kayak gitu pengobatan terakhir adalah dengan operasi. J. Kuat ya Bu ya, karena Allah ya Bu ya. Iya, insyaallah betul. cara minum obat itu tengah-tengah makan minum obat.